Bab 191 Zhao Xinghui melakukan pembunuhan. Bahkan lewat telepon, nada dingin Ning Fan tetap membuat Panting dan dua orang lainnya merinding. Keadaan Panda Jiang dan Ma Xilian sedikit lebih baik, yang baru saja pucat, tetapi Panting sekali lagi dihantui oleh kenangan menyaksikan Ning Fan melakukan pembunuhan, dan kematian Wang Guanxi dan Bao Longfei. Kamu punya nyali, Ning, berani mengancam keluarga Zhao. Kamu cari mati. Tunggu saja. Pacarku, Zhao Xinghui, pasti akan membunuhmu. Ning Fan, dasar brengsek. Menantu laki-lakiku yang baik, Zhao Xinghui, akan membuatmu berlutut dan memohon ampun. Dan untuk Tianling Pharmaceuticalmu, kau akan berlutut untuk menyerahkan hak agensi eksklusif kepada kami. Panda Jiang dan Ma Xilian mengumpat dengan kejam. Benar saja, beberapa penjaga keamanan dari Tianling Pharmaceutical benar-benar muncul, semuanya mantan bawahan Baldikian yang telah beralih profesi dan secara alami setia dalam melaksanakan perintah. Mereka tidak peduli dengan hubungan apapun dengan keluarga Zhao, dan dengan kasar menyeret Panting dan Ma Xilian keluar. Selama proses penyeretan keluar, pakaian mereka tidak sengaja robek, rambut mereka berubah menjadi sarang burung, dan terakhir, tangan dan kaki mereka diangkat, dan ketiganya langsung terlempar keluar gedung. Panting yang kesal pun bangkit dan memanggil Zhao Xinghui, sayang, kamu mau jagain aku atau tidak? Ning Fan dan adiknya lagi kencing di kepalaku, itu artinya mereka lagi kencing di kepalamu, di kepala keluarga Zhao, kan? Adik si cacat terkutuk itu, Lin Xiaoling, ternyata ketua Tianling Pharmaceutical. Cepat bunuh kedua saudara itu, lalu rebut Tianling Pharmaceutical. Itu tambang emas. Lagi pula, dia baru saja memberitahuku untuk memperingatkanmu bahwa dia akan membunuhmu dengan cara yang sama seperti dia membunuh seseorang bernama Zhao Xinghui, dan dia bilang dia akan memusnahkan keluarga Zhao. Sayang, jangan ragu lagi, kirim seseorang untuk membunuh mereka sekarang. Di ujung telepon yang lain, wajah Zhao Xinghui menjadi gelap. Kamu kembali dulu, orang-orangku akan segera sampai. Zhao Xinghui tentu saja ingin segera menyingkirkan Ning Fan, tetapi ia juga tahu betul bahwa Ning Fan bukanlah lawan yang mudah. Oleh karena itu, kali ini, selain membawa pengawal dari keluarga Zhao, ia juga secara khusus mencari ahli bela diri dari kota provinsi dan berhubungan dengan organisasi pembunuh bayaran terkenal, Black Kill. Alasan dia masih menunggu sekarang adalah karena dia menantikan kedatangan orang-orang dari Black Kill. 2 hari kemudian, Zhao Xinghui muncul di lantai bawah perusahaan farmasi Tianling, diikuti oleh sekelompok orang berpakaian hitam. Tuan Muda Zhao, semuanya sudah siap, bisik salah satu bawahan kepada Zhao Xinghui. Ayo pergi, Zhao Xinghui mengangguk dan berjalan masuk ke Tianling Pharmaceutical. Kelompok itu dengan cepat tiba di depan Suyan. Anda manajer umum Tianling Pharmaceutical, Suyan, kan? Tanya Zhao Xinghui. Ya, saya. Bolehkah saya tahu siapa Anda? Apakah Anda butuh sesuatu? Jawab Suyan sopan. Saya di sini untuk membicarakan akuisisi. Anda tidak bisa melakukan itu, jadi panggil saja ketua Anda, kata Zhao Xinghui. Sepengetahuan saya, perusahaan kami tidak punya rencana akuisisi, kata Suyan sambil mengerutkan kening. Sebaiknya kau panggil Lin Xiaoling. Mungkin sebelumnya tidak ada rencana akuisisi, tapi setelah bertemu denganku, mungkin ada, kata Zhao Xinghui dengan nada mengejek. Melihat Zhao Xinghui menyebut Lin Xiaoling secara langsung, Suyan agak ragu dengan situasinya tetapi memutuskan untuk berhati-hati dan menelepon Lin Xiaoling. Lin Xiaoling segera keluar dari kantornya. Melihat Zhao Xinghui, ia berkata dengan heran, Tuan, perusahaan kami benar-benar tidak punya rencana akuisisi. Zhao Xinghui tersenyum licik, melemparkan koin ke kaki Lin Xiaoling, dan bercanda, tidak masalah apakah perusahaanmu punya rencana akuisisi atau tidak. Aku punya rencana, dan $1 ini adalah modalku untuk mengakuisisi Tianling Pharmaceutical. Lebih baik kau berlutut dan mengambilnya. Tuan, tolong berhenti bercanda, ekspresi Lin Xiaoling berubah. Aku tidak bercanda denganmu. Jika kau enggan berlutut, anak buahku akan membantumu, kata Zhao Xinghui sambil tersenyum. 2 orang pria segera melangkah keluar dari belakang Zhao Xinghui, berjalan ke arah Lin Xiaoling dari kiri dan kanan, memberi isyarat untuk menangkapnya dengan paksa dan membuatnya berlutut. Jangan main-main. Wajah Lin Xiaoling tiba-tiba berubah, dan dia mundur berulang kali. Keamanan! Keamanan! Teriak Suyan segera. Suara mendesing. Beberapa petugas keamanan dari Tianling Pharmaceutical segera bergegas masuk. Mereka tidak menghormati ketua Lin, usir mereka, teriak Suyan sambil menunjuk Zhao Xinghui dan rekan-rekannya. Para penjaga keamanan berteriak, mengambil tongkat mereka, dan menyerbu ke depan. Mereka semua adalah bawahan Baldikian, setia, tak kenal takut, dan sangat kejam. Bodoh! Beraninya kau mendekati Tuan Muda Zhao. Kau cari mati. Beberapa bawahan Zhao Xinghui mencibir dan mengeluarkan senjata, mengarahkannya ke petugas keamanan dan melepaskan tembakan. Bang bang bang. Para petugas keamanan langsung berteriak dan jatuh ke genangan darah. Ah, lari, Ketua Lin.
Melihat ini, Su Yan berteriak ketakutan, secara naluriah mendorong Lin Xiaoling ke sebuah ruangan kecil di dalam kantor, dan kemudian menutup pintu dengan rapat. "Minggir, aku di sini untuk Lin Xiaoling, bukan untukmu," kata Zhao Xinghui dingin setelah melirik Su Yan. "Untuk menyakiti ketua Lin, kau harus membunuhku dulu," geram Su Yan sambil merentangkan tangannya, menghalangi jalan Zhao Xinghui. "Mau mati? Aku akan mengabulkan keinginanmu," kata Zhao Xinghui dengan kejam, mengeluarkan pistolnya, dan menembak Su Yan. Bang! Su Yan terkena peluru dan terjatuh ke genangan darah. "Kakak Yan! Kakak Yan!" Di dalam ruangan kecil itu, Lin Xiaoling menatap melalui pintu kaca, tiba-tiba membeku karena terkejut. "Lin Xiaoling, jujur saja, namaku Zhao Xinghui. Kakakmu, Ning Fan, telah membunuh kakakku, jadi aku di sini untuk membalas dendam," kata Zhao Xinghui. Setelah berkata demikian, dia mengangkat senjatanya dan menarik pelatuknya menembus kaca, membidik ke arah Lin Xiaoling. Bang! Pelurunya ditembakkan. Bab 192 pembunuhan dimulai. Bang! Peluru itu mengenai pintu kaca tetapi hanya meninggalkan bekas sebelum memantul. Ternyata saat menata kantor Lin Xiaoling, Ning Fan sengaja mengganti pintu kaca ruangan kecil itu dengan kaca anti peluru. Bang bang bang! Bawahan Zhao Xinghui masing-masing mengeluarkan pistol mereka dan terus-menerus menembaki pintu kaca. Beberapa di antara mereka bahkan mengangkat meja, kursi, komputer, kapak pemadam kebakaran, dan benda berat lainnya, lalu membantingnya ke pintu kaca. Namun untuk saat ini, mereka tidak dapat menghancurkan pintu anti peluru itu. Di dalam kamar kecil itu, Lin Xiaoling begitu ketakutan hingga wajahnya pucat pasi dan akhirnya tersadar, cepat-cepat mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Ning Fan. "Saudaraku, banyak orang bersenjata telah menyerbu perusahaan. Mereka telah membunuh banyak orang, termasuk saudari Yan, dan orang itu mengaku bernama Zhao Xinghui," kata Lin Xiaoling dengan tidak jelas. Ning Fan awalnya berada di atap vilanya, duduk di tengah-tengah Spirit Gathering Array untuk berlatih ketika dia menerima panggilan dan wajahnya langsung berubah pucat. "Aku pergi dulu." Setelah berbicara, dia tiba-tiba berdiri, menghentakkan kakinya, dan melompat tinggi dari atap villa, mendarat di tanah lebih dari belasan meter di luar villa. Suara mendesing. Setelah itu, sosok Ning Fan berubah menjadi embusan angin, berlari menuju lokasi perusahaan Tianling. Ning Fan tidak memiliki mobil, tetapi kecepatan larinya yang penuh tidak lebih lambat dari mobil biasa. Jarak dari villa Ning Fan ke perusahaan Tianling tidaklah pendek. Di jalur yang lurus dan wajib, sebuah truk berat, setinggi 3 meter, panjang lebih dari 20 meter, dan berbobot puluhan ton, sudah menunggu di sana. Target sudah dekat, mulai terdengar suara dari telinga pengemudi truk. Ledakan. Pengemudi segera menyalakan mesin dan menginjak pedal gas. Ledakan, ledakan, ledakan. Kecepatan truk berat itu terus meningkat, segera mencapai 100 yard. Di depan jalan, sebuah titik hitam mendekat dengan cepat, dan pengemudi truk harus menyipitkan matanya untuk mengetahui bahwa titik hitam itu adalah seseorang yang berlari dengan berjalan kaki. Ning Fan. Ning Fan sangat cepat, dan dalam sekejap mata, dia sudah dekat dengan truk, hendak melaju kencang melewati mereka. "Nak, larimu cepat sekali. Tapi percuma saja, karena aku akan menabrakmu sampai mati. Ingat, kurir kematianmu adalah King Tianzu dari Heisha." Sopir truk itu mencibir, mencengkeram kemudi dengan erat dan melaju lurus ke arah Ning Fan. Dia memang salah satu anggota tim yang dikirim Heisha kali ini. King Tianzu adalah julukan yang ia berikan untuk dirinya sendiri karena metode pembunuhan favoritnya adalah mengendarai truk berat dan menghancurkan target hingga menjadi bubur dengan beban gunung Tai. Ning Fan berlari cepat di sepanjang jalan raya menuju perusahaan Tianling ketika tiba-tiba alisnya berkedut, melihat sebuah truk berat tiba-tiba mengubah arahnya, melaju dari jalur berlawanan, langsung menuju ke arahnya. Pupil mata Ning Fan mengerut, dan melalui kaca depan, ia melihat senyum muram dan kejam di wajah pengemudi truk. Ia langsung menyadari bahwa ini bukan kecelakaan, melainkan pembunuhan berencana. Mencari kematian. Ning Fan meraung, tanpa menghindar sama sekali. Kekuatan spiritual di tubuhnya meletus hebat, lalu ia melayangkan pukulan tepat ke arah truk berat yang melaju ke arahnya. Ledakan. Suara keras terdengar saat Ning Fan dan truk berat itu bertabrakan dengan kuat. Di dalam kabin truk, King Tianzu tidak melihat kejadian yang diharapkan, yakni Ning Fan hancur berkeping-keping. Sebaliknya, truk itu menabrak benda yang tidak dapat digerakkan, seperti gunung, dan dari kecepatan 100 yard, truk itu langsung berhenti mendadak. Seluruh bagian depan truk berubah bentuk, terjepit, dan ambruk menjadi bongkahan besi tua. Di dalam kabin, King Tianzu hanya melihat sesuatu yang kabur sebelum otaknya berdengung. Ketika ia sadar kembali, ia mendapati tubuhnya dari dada ke bawah telah dihancurkan menjadi daging cincang oleh kabin yang cacat itu. Dia mendongak ketakutan melihat target yang coba dia pukul, Ning Fan, berdiri tepat di depan kendaraan, tanpa terluka, dan bahkan bersinar redup, bagaikan seorang abadi yang diasingkan. Sial, target misi ini adalah monster.
Pikiran terakhir King Tianzu terlintas di benaknya, lalu kegelapan menyelimuti dirinya, dan dia kehilangan kesadaran. Itulah detik terakhir dia bertahan di dunia ini, kini hanya setengah tubuh. Anggota Heisha, King Tianzu, meninggal seperti itu di truk berat yang sangat dibanggakannya. Setelah menghancurkan truk berat itu menjadi besi tua dengan satu pukulan, Ning Fan tidak berlama-lama atau melirik King Tianzu sedikitpun. Ia menghentakkan kakinya ke tanah dan berlari kembali menyusuri jalan. Namun dalam hatinya, perasaan tidak enak mulai muncul. Bukan karena dia khawatir pada dirinya sendiri, tetapi pada Lin Xiaoling. Zhao Xinghui yang bersenjata, yang membobol perusahaan Tianling, dan sopir truk yang mencoba membunuhnya, mereka bisa saja bersekongkol, bertindak dengan perencanaan matang. Lin Xiaoling, bahaya. Suara mendesing. Merasa sangat terdesak, Ning Fan kembali mempercepat langkahnya, berubah menjadi kabur. SSSTT. King Tianzu telah mati, misi gagal, target telah pergi. Ulangi, King Tianzu telah mati, misi gagal, target telah pergi. Tak lama setelah Ning Fan pergi, sebuah sedan hitam berhenti di dekat truk yang ringsek itu, dan seorang pria berkostum ketat keluar untuk melihat sebelum berbicara ke earphone-nya. Oh, target bernama Ning Fan ini lumayan, ya, menghindari tabrakan truk King Tianzu. Dan membunuh King Tianzu, sebuah suara menghina terdengar dari earphone. Dia tidak menghindar, kata pria berbaju ketat itu dengan dingin. Tidak menghindar. Apa maksudmu? Tanya suara di earphone, terdengar bingung. Tepat seperti kedengarannya, targetnya tidak menghindar, melainkan bertabrakan langsung dengan truk King Tianzu, dan dialah yang membunuh King Tianzu, kata pria berkostum ketat itu. Apa? Seru suara di lubang suara. Bab 193 Tuan Ba dan Kalajengking beracun. Ning Fan, bagaikan angin kencang, berlari cepat menuju distrik tak jauh dari perusahaan Tianling, mengejutkan dan menyebabkan pejalan kaki serta kendaraan di sepanjang jalan menghindar karena terkejut. Tuan Ba, giliranmu. Sebuah suara terdengar melalui lubang suara. 100 meter di depan Ning Fan, atap sebuah mobil jeep berat tiba-tiba terbuka lebar, menampakkan seorang pria botak dan berotot. Pria botak itu berotot besar, mengangkat benda berbentuk tabung panjang dengan kedua tangannya. Pria botak ini adalah penembak dari organisasi Heisha, yang dikenal dengan julukan Lord Ba. Yang menjadi keunggulannya adalah senjata api berat, membunuh target tanpa pandang bulu. Senjata yang dipegangnya adalah senapan mesin MK48 kesayangannya. Detik berikutnya, Tuan Ba membidik Ning Fan yang berlari ke arahnya, lalu menarik pelatuknya. Mati kau, bocah. Dada. Moncongnya menyemburkan lidah api saat peluru yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Ning Fan dalam sekejap. Weng! Jimat di tubuh Ning Fan menyala dengan cahaya pelindung hampir bersamaan, namun hanya bertahan kurang dari setengah detik sebelum energinya habis dan menghilang. Daya tembak senapan mesin MK48 begitu dahsyat hingga dapat menembakkan ratusan peluru dalam sekejap, dan bahkan banyak amulet tidak dapat menahan laju pelurunya. Namun, setengah detik yang tertahan oleh amulet itu sudah cukup bagi Ning Fan untuk bereaksi. Kekuatan spiritualnya langsung menyelimuti kedua tangannya dan dia mengayunkannya secepat kilat di udara. Sua. Setelah menghabiskan amunisinya, Lord Ba berhenti dan hendak menikmati pemandangan sasarannya yang dipenuhi lubang seperti sarang lebah. Ia merasa ngeri saat mendapati sang target, Ning Fan, berdiri di sana tanpa cedera sama sekali, seolah tidak terjadi apa-apa. Siapa gerangan yang menukar peluruku dengan peluru hampa, geram Lord Ba dengan marah melalui earphone-nya. Dalam pikirannya, hanya ada satu kemungkinan bagi seseorang untuk tetap aman dari tembakannya, peluru di senjatanya telah diganti dengan peluru hampa yang tidak memiliki kepala peluru. Kosong. Jadi kau sebut ini kosong. Baiklah, biar ku beri kau gambaran, kosongmu sendiri. Nada bicara Ning Fan dingin, penuh niat membunuh. Tangannya penuh peluru, yang ia lemparkan dengan ganas ke arah Tuan Ba. Desir. Di bawah pengaruh kekuatan spiritual, peluru yang tak terhitung jumlahnya melesat kembali ke arah Lord Ba, bahkan lebih cepat dari kecepatan datangnya. Anak anjing. Tuan Ba, di tengah aumannya yang dahsyat, tiba-tiba tubuhnya dipenuhi lubang bagaikan sarang tawon. Bukankah, seharusnya, ini, kosong. Sambil berjuang, Tuan Ba menundukkan kepalanya untuk melihat lubang berdarah di tubuhnya dan berhasil mengucapkan satu kalimat sebelum jatuh terjerembab dari atas jeep, mati tanpa keraguan sedikitpun. Penembak dari organisasi Heisha, Tuan Ba, telah kehilangan nyawanya. Mendesis. Tuan Ba telah mati, misi telah gagal, target telah melarikan diri. Ulangi, Tuan Ba telah mati, misi telah gagal, target telah melarikan diri. Suara lain terdengar di lubang suara. Tanpa waktu untuk memeriksa jasad Tuan Ba, Ning Fan menghentakkan kakinya sekali lagi dan meneruskan larinya yang gila-gilaan menuju perusahaan Tianling. Dia merasa khawatir sekaligus marah.
Hanya karena dia telah naik 2 level dalam beberapa hari terakhir, didorong oleh Spirit Gathering RI dan True Elemental Elixir, dan telah mencapai level ke-8 Ki Refining, maka kuantitas dan kualitas kekuatan spiritualnya pun meningkat. Jika tidak, dia mungkin tidak akan mampu memblokir tembakan senapan mesin setingkat itu tanpa cedera beberapa hari yang lalu. Senapan mesin kaliber ini sama sekali dilarang di wilayah negara Xia. Namun seseorang telah menggunakannya untuk mencoba membunuhnya. Sialan. Pria bersenjata dan pengemudi truk sebelumnya pasti dikirim oleh Zhao Xinghui. Dan dengan Zhao Xinghui yang sudah berada di perusahaan Tianling, apakah Linger masih aman? Ning Fan, dengan jantungnya yang berkobar-kobar karena urgensi, memacu kecepatannya hingga batas maksimal, akhirnya mencapai persimpangan 100 meter dari perusahaan Tianling. Tepat saat ia hendak menyeberangi persimpangan, seorang perempuan tua berambut putih dengan gerbang yang terhuyung-huyung menghampirinya. Perempuan tua yang ringkih itu berjalan gemetar, seolah-olah ia bisa pingsan kapan saja. Ning Fan bergerak sangat cepat, dan wanita tua berambut putih itu kebetulan melangkah ke samping di jalannya. Keduanya bertabrakan seketika. "Ah, tolong aku!" Wanita tua berambut putih itu berteriak kaget, tangannya secara naluriah mencengkeram erat pinggang Ning Fan. Ning Fan mengerutkan kening. Detik berikutnya, wanita tua itu membalikkan tangannya, dan belati biru muncul dalam genggamannya, yang dia tusukkan kuat ke pinggang Ning Fan. Wanita tua berambut putih ini juga merupakan anggota organisasi Heisha, yang dikenal sebagai kalajengking beracun, yang mengkhususkan diri dalam pembunuhan jarak dekat dengan belati beracunnya. Racun pada belatinya berasal dari kalajengking paling mematikan di benua Nanyan, yang mampu membunuh seseorang dalam waktu 3 detik setelah melukai kulitnya. Tepat saat kalajengking beracun menusuk ke bawah, siap menikmati kemenangannya, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang kabur di depan matanya. Lalu, dunianya berputar. Belatinya tidak berhasil menembus tubuh Ning Fan, sebaliknya, ia diangkat ke udara oleh Ning Fan, diputar, dan dibanting keras ke tanah. "Sialan, bagaimana bisa kau?" Sebelum kalajengking beracun bisa mengungkapkan keterkejutan dan kemarahannya, Ning Fan merebut belati dari tangannya dan melemparkannya ke samping. Suara mendesing. Belati itu tepat mengenai dada kalajengking beracun. Darah langsung berhamburan keluar. Harusnya mati. Baru saja hendak mengucapkan kata-kata kesal, sebaiknya mati, kalajengking beracun itu mengeluarkan buih dan, setelah kejang-kejang beberapa kali di tanah akibat racun, terbaring diam. Kalajengking beracun dari organisasi Heisha mati karena senjata kesayangannya sendiri, yaitu belati beracun. Itu agak cocok dengan kata-kata terakhirnya, harus mati. Ning Fan tidak memedulikan mayat kalajengking beracun dan terus berlari menuju perusahaan Tianling. Bang! Tiba-tiba, suara dentuman keras bergema di udara. Setelah itu, peluru penembak jitu ramping ditembakkan dari atap gedung perusahaan Tianling yang berjarak 100 meter. Pedang itu mengiris udara dan menusuk tubuh Ning Fan dalam sekejap. Sekalipun Ning Fan kini telah mencapai pemurnian Ki tingkat ke-8, sekalipun kuantitas dan kualitas kekuatan spiritualnya telah meningkat pesat, sekalipun ia dapat menangkis peluru senapan mesin, ia tetap tidak dapat menahan kekuatan dahsyat peluru penembak jitu. Bab 194 Persahabatan Heisha. Gedebuk. Peluru penembak jitu yang sempit itu menembus dada Ning Fan dan tertanam beberapa sentimeter di dalam tanah beton. Kekuatannya nyata. Haha, target kena, target mati. King Tianzu, Tuan Ba, kalajengking beracun, beristirahatlah dalam damai. Aku, Hao Keye, telah membalaskan dendam kalian semua. Khususnya kalajengking beracun, aku harus berterima kasih padamu. Kalau kau tidak mendekatkan targetnya, aku mungkin tidak akan bisa membunuhnya dengan satu tembakan. 100 meter jauhnya, di atas gedung tinggi, seorang pria bermata elang gelap tertawa penuh kemenangan. Dia berbaring tengkurap di tepi atap, di depannya ada senapan runduk yang panjangnya lebih dari 2 meter. Hao Keye, hati-hati, targetnya belum mati. Tiba-tiba, suara peringatan mendesak terdengar melalui headset. Hah! Hao Keye menutup sebelah matanya dan mengintip lagi melalui teropong. Namun betapa terkejutnya dia, saat mendapati Ning Fan yang telah dia tembak, kini berlari cepat menuju gedung itu dari jarak 100 meter. Bagaimana mungkin? Dia jelas terkena tembakan senapan rundukku, bagaimana mungkin dia masih bisa bergerak, seru Hao Keye kaget. Senapan runduk bukanlah senjata api biasa. Menembak dengan senapan ini tidak hanya meninggalkan lubang peluru di badan. Energi kinetik yang sangat besar dari peluru penembak jitu dapat merobek tubuh menjadi 2. Dapat dikatakan, jika orang biasa sekalipun tergores peluru senapan runduk, kematian sudah pasti. Namun, Ning Fan, yang jelas terkena tembakan senapan runduk, masih berlari liar. Mungkinkah tubuhnya terbuat dari baja paduan? Dah. Dalam keterkejutannya, Hao Keye terus menarik pelatuk berulang kali ke arah Ning Fan yang menyerbu ke arahnya. Namun kali ini Ning Fan sudah siap, bergerak tak menentu dalam pola zigzag, dan meski Hao Keye melepaskan beberapa tembakan, tak satu pun mengenai sasaran. Dalam beberapa tarikan napas,
Ning Fan sudah berlari ke dasar gedung. Sial. Targetnya mau masuk gedung, aku harus keluar dari sini, kata Hao Keye, raut wajahnya berubah. Hao Keye, sebagai penembak jitu, tidak berguna begitu targetnya memasuki gedung tempat ia berada. Terlebih lagi, dengan kemampuan pertarungan jarak dekat yang dimiliki target, jika Ning Fan berhasil menyerbu ke atap, Hao Keye yakin dia tidak akan punya peluang dalam pertarungan jarak dekat. Hao Keye meraih senapan runduknya dan melihat ke bawah ke dasar bangunan untuk terakhir kalinya sebelum berbalik untuk melarikan diri. Akan tetapi pandangan itu membuat tubuhnya gemetar karena terkejut, dan kakinya terpaku di tempat. Dia melihat Ning Fan mencapai dasar bangunan, tidak menyerbu masuk, tetapi malah menghentakkan kaki di tanah, melompat 3 hingga 4 meter di udara, dan mulai memanjat fasad bangunan dengan melompat dari satu tonjolan ke tonjolan lainnya. Setiap lompatan membawa Ning Fan 3 hingga 4 meter lebih tinggi, dan dengan cepat ia telah naik 7 atau 8 lantai. Apa, monster macam apa ini? Seketika, hawa dingin menjalar ke tulang punggung Hao Keye, rasa bahaya yang amat besar menyelimutinya, seakan-akan mangsanya telah dilirik oleh predator. Mata elang, lari ke sana, lari. Begitu target mendekat, kau tak punya peluang. Suara mendesak yang tiba-tiba bergema di headset. Namun Hao Keye meraung histeris seakan kehilangan akal sehatnya, berdiri di tepi atap, mengangkat senapan runduk dengan kedua tangan, membidik Ning Fan yang masih melompat ke atas, dan melepaskan tembakan berulang kali tanpa mempedulikan nyawanya sendiri. Bang bang bang. Senapan runduk itu terus menembak, tetapi tidak lagi mampu mengenai Ning Fan. Puluhan napas kemudian, Ning Fan akhirnya melompat ke atap. Hao Keye berusaha membidik dan menembak, tetapi sosok Ning Fan kabur, muncul di belakang Hao Keye, memegang lehernya. Jangan bunuh aku. Hao Keye meronta, memohon dengan ketakutan. Ekspresi Ning Fan dingin, siap mematahkan lehernya dengan satu serangan. Tepat saat itu, headset di kepala Hao Keye otomatis menaikkan volumenya ke maksimum, dan terdengar suara laki-laki yang berat, "Tuan, tolong jangan bunuh orang di depan Anda. Sebagai imbalannya, kami akan menghentikan pengejaran terhadap Anda, dan kami juga akan menawarkan sejumlah uang sebagai kompensasi." Penembak jitu merupakan jenis bakat yang langka dalam organisasi Dark Kill, sulit untuk dikembangkan, dan Hao Keye jauh lebih berharga daripada King Tianzu, Lord Ba, dan Poisonous Scorpion yang sebelumnya tereliminasi. Karena itu, Dark Kill lebih memilih menyerah dalam misi tersebut, dan bahkan membayar Ning Fan, daripada kehilangan nyawa Hao Keye. "Siapa kamu?" tanya Ning Fan dingin. Suara di headset berkata, "Kami Dark Kill. Sebuah organisasi pembunuh profesional. Jika kau melepaskan orang ini, kau akan mendapatkan persahabatan kami. Jika kau membunuhnya, Dark Kill akan terus mengerahkan sumber daya untuk menyelesaikan tugas membunuhmu." "Dark Kill, aku akan mengingatnya." Ning Fan mengangguk, dan tanpa menunggu suara di headsetnya selesai, dia mematahkan leher Hao Keye dan melemparkannya dari atap. Dia tidak punya waktu untuk bertukar kata dengan orang-orang dari Dark Kill. Mengetahui bahwa organisasi yang menyerangnya bernama Dark Kill sudah cukup baginya. Hao Keye terlempar dari atap sambil mengerang tanpa sadar, dan sebelum tubuhnya menyentuh tanah, nyawanya telah musnah sepenuhnya. Berdebar. Beberapa detik kemudian, tubuh Hao Keye menghantam tanah dengan suara keras. Penembak jitu Dark Kill, Hao Keye, telah tewas. "Sialan Ning Fan, kau membunuh Hao Keye. Dark Kill pasti akan membunuhmu. Dark Kill akan mencabik-cabikmu." Sebelum Hao Keye terlempar, headsetnya terjatuh ke tanah, dan suara di dalam tiba-tiba menjadi panik. Retakan. Ning Fan menghancurkan headset di bawah kakinya. Kemudian, setelah memastikan arahnya, dia cepat-cepat berjalan ke sisi atap yang berlawanan. Ini adalah atap lantai 30. Kantor Linger terletak 10 lantai di bawah tempat ini. Detik berikutnya, Ning Fan melangkah dari tepi atap dan melompat ke bawah. Bab 195. Gulung atau mati. Perusahaan Tianling, kantor Lin Xiaoling. Di pintu, sekitar selusin orang tergeletak tak beraturan, semuanya adalah petugas keamanan perusahaan Tianling yang bergegas datang setelah mendengar berita itu. Namun, anak buah Zhao Xinghui bersenjata, dan para petugas keamanan ini tak tertandingi, mereka semua tertembak dan jatuh bersimbah darah. Dah. Bawahan Zhao Xinghui memegang kapak api, tanpa henti menghancurkan pintu kaca anti peluru. Pintu kaca anti peluru itu dibuat khusus, terdiri dari 3 lapis kaca anti peluru yang ditumpuk. Setelah dihancurkan cukup lama, 2 lapis terluarnya sudah hancur. Lin Xiaoling bersembunyi di dalam, meringkuk di sudut, ekspresinya penuh ketakutan. Setiap kali kapak api menghantam pintu kaca anti peluru, tubuhnya bergetar tak terkendali. "Tuan Muda Zhao, biar saya saja. Dengan kaca jenis ini, saya hanya perlu 1 kali tebasan telapak tangan, dan dengan mengerahkan tenaga dalam, saya bisa menghancurkannya," kata seorang pria parubaya berjas tang, dengan angkuh menyapa Zhao Xinghui. Pria ini, bernama Zhu Zhensheng, adalah wakil kepala balai seni bela diri Yao Wei di kota provinsi tersebut. Zhao Xinghui telah menunggu berhari-hari sebelum bergerak,
Sebagian demi orang-orang Heisha, tetapi terutama demi Zhu Zhensheng. Hehe, Tuan Zhu, Anda tidak perlu repot-repot. Saya hanya menikmati melihat mangsa gemetar saat kematian mendekat, kata Zhao Xinghui sambil terkekeh. Sebenarnya, aku sama sekali tidak peduli apakah wanita ini hidup atau mati. Dia hanyalah umpan untuk menarik ikan, dan sekarang ikannya sudah memakan umpan itu, aku tidak keberatan memainkannya sedikit, kata Zhao Xinghui sambil tersenyum. Sementara itu, dia tertarik merekam video di telepon genggamnya, yang ditujukan ke Lin Xiaoling di dalam pintu kaca. Ikan, yang dimaksudnya tentu saja Ning Fan. Menggunakan Lin Xiaoling untuk memikat Ning Fan, dan kemudian menyuruh orang-orang dari Heisha menyergapnya di jalan, itulah rencana Zhao Xinghui. Kalau dilihat dari waktunya, seharusnya sekarang, kan? Kenapa Heisha belum mengambil kepala Ning Fan? Zhao Xinghui melirik waktu dan bergumam dalam hati. Pada saat itu, teleponnya berdering. Zhao Xinghui melihatnya dan senyum tipis tersungging di sudut mulutnya saat menjawab panggilan itu. Tom, bagaimana? Apakah Heisha sudah menyelesaikan tugasnya? Apakah kamu sudah membunuh Ning Fan? Tuan Zhao, dengan berat hati saya sampaikan bahwa keempat pembunuh yang dikirim Heisha telah tewas, dan misinya telah gagal. Kami akan segera mundur. Sebagai kompensasi, Anda dapat meminta pengembalian dana, dan Heisha akan melanjutkan tugas menghabisi Ning Fan, sebuah suara berat terdengar di telepon. Apa? Kau tidak bisa membunuh Ning Fan? Dan 4 anak buahmu sudah mati. Sialan. Bukankah Heisha penuh dengan pembunuh profesional? Bukankah mereka membanggakan diri sebagai yang terbaik? Mereka hanya sekelompok sampah sialan. Wajah Zhao Xinghui berubah saat ia meraung marah. Tuan Zhao, mohon hormati Heisha. Lagi pula, Ning Fan akan segera menghadap Anda, saya sarankan Anda segera mundur, kata suara di ujung telepon sebelum menutup telepon. Hormati ibumu. Tarik ibumu, teriak Zhao Xinghui dengan amarah yang meluap-luap ke arah telepon yang terputus. Dia kemudian melangkah ke pintu kaca anti peluru, menyambar kapak api dari salah satu anak buahnya dengan tebasan, dan mengangkatnya tinggi di atas kepalanya, sebelum dengan kasar menebas pintu kaca tersebut. Bang! Dengan suara nyaring, lapisan terakhir kaca anti peluru yang telah terkena ratusan kali akhirnya hancur berkeping-keping dengan suara ledakan keras. Di balik pintu kaca, Lin Xiaoling berteriak ngeri. Dasar jalang! Adikmu yang sudah mati itu ternyata tangguh sekali, ya. Selamat dari para pembunuh Heisha. Dan dia akan segera muncul di hadapanku. Kalau begitu aku akan mulai dengan memotong anggota tubuhmu. Biarkan dia datang dan melihat. Zhao Xinghui mencibir sambil mengangkat kapak apinya tinggi-tinggi lagi, siap menebas Lin Xiaoling. Saudara laki-laki. Lin Xiaoling secara naluriah menutup matanya dan berteriak putus asa. Detik berikutnya, bang! Bayangan gelap tiba-tiba turun dari langit dekat jendela kantor, menerobos kaca dan menyerbu masuk. Ternyata Ning Fan yang melompat turun dari atap. Desir. Ning Fan, yang masih di udara, menjentikkan pergelangan tangannya. Pecahan kaca seukuran telapak tangan berubah menjadi belati terbang, langsung mengenai tangan Zhao Xinghui. Zhao Xinghui menjerit kesakitan, darah mengalir dari tangannya saat dia tanpa sadar melepaskan cengkramannya, menyebabkan kapak api yang berada di atas kepalanya terjatuh, hampir memotong kepalanya sendiri. Suara mendesing. Ning Fan mendarat dengan kedua kakinya dan langsung bergerak seperti bayangan, bergegas masuk ke ruangan kecil itu untuk melindungi Lin Xiaoling di sudut. Linger, kakak ada di sini, tidak apa-apa, jangan takut. Lin Xiaoling kemudian membuka matanya, seolah-olah dalam mimpi, kakak. Benarkah itu kau? Benarkah kau datang? Wah, kakak, mereka membunuh Suyan, Hiks, mereka juga membunuh begitu banyak orang. Lin Xiaoling menangis terseduh-seduh. Linger, saudara akan membalaskan dendam Suyan dan yang lainnya. Ning Fan berdiri perlahan, tatapannya menyapu tubuh Suyan yang tak bergerak, lalu dia menatap Zhao Xinghui dengan tatapan yang melihatnya sebagai orang mati. Zhao Xinghui, dengan satu tangan tertusuk kaca dan berkeringat deras karena kesakitan, menunjuk Ning Fan dengan tangan lainnya yang masih utuh dan memerintahkan Zhu Zhensheng, Tuan Zhu, lumpuhkan dia untukku. Patahkan anggota tubuhnya. Aku ingin membunuhnya dengan tanganku sendiri. Zhu Zhensheng menganggukkan kepalanya dan melangkah maju, berdiri di hadapan Ning Fan, lalu berkata dengan bangga, anak muda, izinkan aku memberimu nasihat. Patahkan kakimu sendiri sekarang dan berlututlah memohon belas kasihan Tuan Muda Zhao, dan mungkin hari ini kau bisa pergi dari sini hidup-hidup. Ning Fan menjawab dengan dingin, begitukah? Aku juga memberimu pilihan, pergi, atau mati. Bab 196 Aku bukan harimau, bukan pula monyet. Raut wajah Zhu Zhensheng langsung berubah, dan ia berteriak marah, dasar bocah yang rambutnya belum panjang, berani bicara seperti itu padaku. Bukankah itu terlalu arogan? Kau tahu siapa aku? Tanpa menunggu Ning Fan berbicara, dia dengan bangga berkata, saya adalah wakil kepala Balai Seni Bela Diri Yawei, Zhu Zhensheng. Aku tidak peduli dengan Balai Seni Bela Diri sialanmu atau wakil ketuamu.
Kalau kau tidak mau mati, pergilah, kata Ning Fan dengan tidak sabar. Zhu Zhensheng tertawa terbahak-bahak, kau Ning Fan, kan? Tuan Muda Zhao pernah bercerita tentangmu. Bukankah kau hanya seseorang yang memenangkan arena pertarungan bawah tanah di River City, sebuah kota kecil, dan mendominasi di antara sekelompok preman bawah tanah? Haha, sungguh, seperti pepatah lama, di negeri orang buta, orang bermata satu adalah raja. Petik 1 petik 2. Ning Fan berkata, aku bukan harimau, juga bukan monyet. Aku ini tidak ada hubungannya denganmu. Satu-satunya hubungan di antara kita adalah ini. Aku akan membunuh Zhao Xinghui, dan kau ingin membantu Zhao Xinghui, jadi kau mencari kematian. Tuan Zhu, jangan buang-buang kata dengannya. Dia baru saja lolos dari upaya pembunuhan Heisha, dia pasti sudah kehabisan tenaga sekarang dan pasti hanya mengulur waktu. Zhao Xinghui menunjuk Ning Fan dengan marah. Bawahannya membantunya menyingkirkan pecahan kaca dari tangannya, yang berdarah deras, membuatnya meringis kesakitan. Ning, nak, seseorang mempercayakan tugas ini kepadaku. Aku hanya bisa memberimu pelajaran. Tapi tenang saja, aku tidak akan membunuhmu. Aku hanya akan mematahkan tangan dan kakimu. Soal membunuhmu, aku serahkan saja pada Tuan Muda Zhao sendiri. Begitu Zhu Zhensheng selesai berbicara, dia menghentakkan kakinya dan menyerang Ning Fan, mengumpulkan tenaga dalamnya dan mengarahkan serangan telapak tangan ke arahnya. Zhu Zhensheng tidak menganggap serius Ning Fan, tetapi ia tahu betul untuk selalu mengerahkan seluruh kekuatannya bahkan melawan lawan yang paling lemah sekalipun. Dengan serangan telapak tangan ini, ia mengerahkan seluruh kekuatan internalnya. Dengan kemampuan puncak kekuatan internalnya, dia yakin telapak tangan ini bisa membuat Ning Fan memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Wajah Ning Fan tidak menunjukkan gejolak emosi. Baru ketika telapak tangan Zhu Zhensheng hendak mengenai sasaran, ia dengan santai membalas dengan telapak tangannya sendiri. Ledakan. Kedua telapak tangan saling bertabrakan di udara. Hanya teriakan kesakitan yang terdengar. Lalu terdengar suara darah menyembur deras. Akhirnya, sesosok gelap terbang mundur seperti bola meriam dan meruntuhkan dinding di seberangnya. Sosok terbang itu tentu saja Zhu Zhensheng. Sialan, bagaimana ini mungkin? Zhao Xinghui berteriak kaget. Jelas, Ning Fan baru saja lolos dari kejaran para pembunuh bayaran Heisha dan nyaris berhasil sampai di sini ketika dia mengatur agar Zhu Zhensheng, yang berada di puncak kekuatan internalnya, bersembunyi. Namun, Ning Fan dengan mudahnya mengirimnya terbang dengan satu telapak tangan. Mungkinkah Ning Fan benar-benar sekuat ini? Wajah Zhao Xinghui memucat, dan keringat dingin mengucur deras dari punggungnya. Ia pikir rencananya sudah matang, tapi siapa sangka hasilnya akan seperti ini. Dia menelan ludah dan diam-diam mundur 2 langkah. Di sisi lain, Zhu Zhensheng berjuang untuk bangun, tetapi malah memuntahkan seteguk darah lagi karena ketakutan. Ia menatap Ning Fan dengan suara gemetar, apa, tingkat kultivasimu berapa? Kekuatan telapak tanganmu begitu, mungkinkah kau seorang Grandmaster? Saat mengucapkan kata Grandmaster, suara Zhu Zhensheng dipenuhi ketakutan dan penyesalan. Di puncak kekuatan internalnya, ia mengerahkan seluruh kekuatannya, tetapi Ning Fan dengan santai menghempaskannya dengan satu telapak tangan. Jika Ning Fan bukan seorang Grandmaster, lalu siapa dia? Kalau saja dia tahu sebelumnya bahwa dia sedang berhadapan dengan seorang Grandmaster, bahkan jika Zhao Xinghui menawarinya uang 10 kali lipat, dia tidak akan pernah setuju untuk datang. Dia baru saja berada di puncak kekuatan batinnya, berhadapan dengan seorang Grandmaster sama saja dengan mencari kematian, bukan? Ketika memikirkan hal ini, Zhu Zhensheng gemetar seluruh tubuhnya, lalu berbaring di tanah dan memohon kepada Ning Fan, Grandmaster Ning, saya telah buta dan menyinggung Anda, mohon kasihanilah dan ampuni nyawa saya mohon. Saya bukan seorang Grandmaster. Namun Ning Fan hanya berkata acuh tak acuh. Bukan Grandmaster. Jadi kau, Grandmaster setengah langkah. Zhu Zhensheng tiba-tiba menyadari, tetapi meskipun Ning Fan hanya seorang Grandmaster setengah langkah, itu juga berarti dia adalah sosok kuat yang memiliki satu kaki di alam Grandmaster, dan Zhu Zhensheng, yang berada di puncak kekuatan internal, tidak mungkin menjadi lawannya. Tuan Ning, saya dibujuk oleh Zhao Xinghui sebelumnya untuk mendekati Anda, itu semua salah paham. Selama Anda bersedia menyelamatkan hidup saya bersedia menerima hukuman Anda. Zhu Zhensheng berkata sambil menggertakkan giginya. Kau ingin aku mengampuni nyawamu? Ning Fan menoleh dan bertanya pada Lin Xiaoling, Linger, apakah Zhu Zhensheng ini sudah bergerak melawanmu dan Su Yan sebelum aku tiba? Tidak, dia tidak melakukannya. Lin Xiaoling menggelengkan kepalanya. Ning Fan mengangguk, lalu dengan dingin berkata kepada Zhu Zhensheng, kalau begitu, kamu bisa mematahkan tanganmu dan pergi saja. Tuan Zhu, jangan terintimidasi oleh Ning Fan. Dia hanya menggertak. Jangan patahkan lenganmu sendiri. Jika kau menyerang dengan sekuat tenaga lagi, kau pasti akan membuatnya lumpuh. Jika kau mematahkan lenganmu sendiri, bukankah kau sendiri yang akan menjadi lumpuh? Zhao Xinghui buru-buru berteriak dari samping. Zhao Xinghui,
dasar bocah nakal, kau hampir membuatku terbunuh. Kalau kau mengoceh satu kata lagi, apa kau percaya aku tidak akan membunuhmu? Zhu Zhensheng meraung pada Zhao Xinghui, lalu berbalik ke Ning Fan dengan wajah penuh air mata syukur dan berkata, "Terima kasih, Tuan Ning, karena telah menyelamatkan nyawaku. Aku akan mematahkan lenganku sekarang." Setelah berkata demikian, Zhu Zhensheng mengumpulkan tenaga dalamnya dan dengan menggertakkan gigi, dia memukulkan kedua lengannya. Zhu Zhensheng menjerit kesakitan saat lengannya tertekuk tidak wajar dan menjuntai, jelas-jelas patah. Zhu Zhensheng tidak bodoh, dengan mematahkan lengannya, dia masih bisa hidup dan kemudian memikirkan cara untuk menyambung kembali anggota tubuhnya yang patah. Namun jika dia mati, ya, itu berarti akhir segalanya. "Tuan Ning, lengan saya patah, bolehkah saya pergi sekarang?" Zhu Zhensheng berjuang untuk bangun dan memohon. "Enyahlah," kata Ning Fan. "Terima kasih, Tuan Ning, karena telah menyelamatkan nyawaku." Dengan kedua lengannya yang patah, Zhu Zhensheng bahkan tidak melirik Zhao Xinghui dan bergegas pergi, takut Ning Fan akan berubah pikiran. "Sekarang giliranmu. Apakah kamu siap mati?" Setelah Zhu Zhensheng pergi, Ning Fan dengan dingin mengalihkan pandangannya ke arah Zhao Xinghui. Bab 197. Menyelamatkan Suyan lagi. "Sialan. Ning Fan, kalau aku bilang ini semua salah paham, apa tidak apa-apa?" Wajah Zhao Xinghui memucat saat dia tanpa sadar melangkah mundur, suaranya bergetar saat dia mencoba menahannya agar tetap stabil. Heisa dan Zhu Zhensheng adalah dua kartu truf yang telah diaturnya untuk menghadapi Ning Fan. Sekarang kedua kartu truf itu tidak sebanding dengan Ning Fan, para pengawal di sisinya, jelas lebih kecil kemungkinannya untuk menjadi lawannya. Kesalahpahaman. Tentu saja, Ning Fan mengangguk. Wajah Zhao Xinghui menjadi rileks sejenak. "Aku membunuhmu, itu juga hanya salah paham." Detik berikutnya, kata-kata Ning Fan membuat hati Zhao Xinghui menegang lagi. "Serang. Kalian semua, serang. Tembak dia. Tembak dia dan bunuh adiknya yang terkutuk itu." Zhao Xinghui berteriak pada Ning Fan. Bawahannya segera mengangkat senjata mereka dan menembaki Ning Fan dan Lin Xiaoling secara membabi buta. Dah. Peluru berdesingan. Ning Fan melangkah ke samping, melindungi Lin Xiaoling, tangannya diliputi kekuatan spiritual, menciptakan hantu yang tak terhitung jumlahnya di udara untuk menangkap semua peluru yang masuk ke tangannya. Pistol yang digunakan bawahan Zhao Xinghui jauh lebih lemah dibandingkan senapan mesin dan senapan runduk yang digunakan Heisa sebelumnya, sehingga tidak menimbulkan ancaman bagi Ning Fan. "Pergilah ke neraka." Ning Fan mendengus dingin dan mengayunkan tangannya, membalas tembakan peluru itu. Bok. Anak buah Zhao Xinghui langsung tertusuk seperti sarang lebah, jatuh ke tanah tak bergerak, lebih mati daripada mati. Zhao Xinghui tertegun dan seluruh tubuhnya gemetar. Mengetahui Ning Fan telah membunuh balik Heisa adalah satu hal, tetapi melihat Ning Fan menangkap peluru dengan tangan kosong dan kemudian membunuh balik begitu banyak pengawalnya adalah hal yang sama sekali berbeda. Dia mencoba mengendalikan kakinya yang gemetar, menjerit aneh, lalu berbalik untuk melarikan diri keluar. Ning Fan hendak mengejar Zhao Xinghui, tetapi ditangkap oleh Lin Xiaoling. Lin Xiaoling dengan cemas berkata, "Kakak, apa kamu terluka? Haruskah kamu pergi ke rumah sakit dulu?" Lin Xiaoling melihat lubang berdarah di dada Ning Fan dan hendak menangis karena khawatir. Luka itu disebabkan oleh tembakan senapan runduk Hao Keye sebelumnya. Meskipun peluru runduk telah menembus dada Ning Fan, untungnya peluru tersebut tidak mengenai bagian vitalnya. Berkat kemampuan penyembuhan diri Ning Fan yang kuat, lukanya tidak lagi berdarah. "Linger, aku baik-baik saja. Jangan khawatir." Ning Fan segera mengobati lukanya sendiri. Ia ingin segera mengejar Zhao Xinghui, tetapi karena khawatir akan keselamatan Lin Xiaoling, ia memanggil si botak Qiang, "Datanglah ke perusahaan Tianling sekarang juga bersama orang-orang untuk memastikan keselamatan Linger. Kirim juga seseorang untuk melacak Zhao Xinghui. Dia baru saja melarikan diri dari perusahaan Tianling, dan aku perlu tahu keberadaannya." Setelah panggilan itu, Ning Fan mendekati Suyan di lantai, ekspresinya muram. Suyan telah gugur melindungi Lin Xiaoling, dan ia benar-benar tidak tahu bagaimana menyampaikan kabar itu kepada Li Wanshan. Ning Fan mencoba mengangkat tubuh Suyan dari tanah ke atas meja, tetapi saat tangannya menyentuh tubuhnya, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Kemudian, dia dengan cepat membaringkan Suyan di atas meja dan memeriksa pergelangan tangannya. "Linger, Suyan masih hidup." Detik berikutnya, Ning Fan berkata dengan terkejut. Denyut nadinya sangat lemah, seperti hampir berhenti total, tetapi masih bertahan hingga napas terakhir. Ning Fan segera mengeluarkan jarum perak dan mengerahkan seluruh tenaganya dengan 13 jarum hantu untuk mempertahankan hidup Suyan. Setelah itu, dia memasukkan lusinan pil peremajaan ke dalam mulutnya. Dia juga menuangkan sebotol besar cairan spiritual pekat ke dalam mulutnya tanpa henti. Selanjutnya, Ning Fan terus-menerus mengalirkan kekuatan spiritualnya ke tubuh Suyan untuk menghentikan pendarahan,
melarutkan energi pil permajaan dan cairan spiritual, mengarahkannya untuk memperbaiki tubuhnya dengan cepat. Hanya karena Ning Fan telah maju ke tingkat ke-8 pemurnian Qi, ia mampu melakukan semua ini tanpa kehabisan kekuatan spiritual. Degup, degup, degup. Detak jantung Su Yan yang hampir sepenuhnya hilang, berangsur-angsur menjadi lebih kuat dan lebih jelas. Napasnya pun perlahan mulai stabil. Pucatnya, yang tadinya putih pucat, perlahan mulai memerah karena warna. Bulu mata Su Yan bergetar tiba-tiba, lalu matanya terbuka. Apakah aku masih hidup? Gumam Su Yan lemah. Kak Yan, kau masih hidup. Hebat. Hebat sekali. Wah. Lin Xiaoling bergegas menghampiri, ingin memeluk Su Yan, tetapi karena khawatir lukanya akan semakin parah, ia malah menangis terus-menerus. Nona Linger, Anda baik-baik saja. Hebat sekali. Tuan Ning, apakah Anda menyelamatkan hidup saya? Terima kasih banyak. Melihat Linger baik-baik saja dan melihat Ning Fan, Su Yan menyadari pasti Ning Fan yang datang di saat-saat terakhir. Ia berusaha keras untuk duduk dan membungkuk memberi hormat. Jangan bergerak, kau sudah keluar dari bahaya. Istirahatlah dan biarkan lukanya sembuh dengan sendirinya, perintah Ning Fan. Terima kasih, Tuan Ning, kata Su Yan dengan penuh emosi. Gedebuk. Di pintu, Li Wanshan dan Baldi Qiang tiba bersama anak buah mereka. Li Wanshan berlutut dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tuan Ning, terima kasih telah menyelamatkan nyawa Su Yan. Saya, Li Wanshan, bersujud di hadapan Anda. Setelah berbicara, dia mencoba menundukkan kepalanya sebagai tanda terima kasih kepada Ning Fan. Ning Fan, dengan mengangkat tangannya, menghentikan Li Wanshan dari berlutut dengan kekuatan tak terlihat. Bangun. Sejujurnya, aku seharusnya berterima kasih kepada Su Yan. Jika dia tidak melindungi Linger dengan nyawanya, Linger mungkin sudah. Saat berbicara, wajah Ning Fan berubah dingin, dan niat membunuhnya membumbung tinggi tak terkendali. Tatapannya tertuju pada si botak Qiang, apakah kau sudah menemukan keberadaan Zhao Xinghui? Si botak Qiang merasa merinding dan segera berkata, Tuan Ning, kami sudah menemukannya. Dia mengendarai kendaraan off-road menuju kota provinsi dan seharusnya masih berada di jalan raya sekarang. Ning Fan mengangguk dingin dan melanjutkan, apakah kau membawa anak buahmu? Lindungi Linger dan Su Yan untukku. Jika sehelai rambut pun terluka, aku akan mengambil nyawamu. Baik, Tuan Ning. Si botak Qiang langsung menjawab dengan lantang. Detik berikutnya, sosok Ning Fan kabur saat dia melesat keluar seperti angin puyuh. Zhao Xinghui, jangan berpikir untuk melarikan diri. Hari ini, kamu akan mati. Bab 198. Membobol keluarga Zhao. Di jalan raya menuju ibu kota provinsi, sebuah kendaraan off-road melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi. Di dalam kendaraan off-road, Zhao Xinghui mencengkeram kemudi dengan kedua tangan, wajahnya muram dan gelap, mengumpat tanpa henti. Ning Fan sialan. Bajingan sialan. Beraninya kau mengancamku. Beraninya kau bilang akan membunuhku. Tunggu saja, begitu aku kembali ke ibu kota provinsi, aku akan mengerahkan seluruh kekuatan keluarga Zhao untuk mengalahkanmu. Saat Zhao Xinghui mengamuk, dia tiba-tiba melihat titik hitam kecil muncul di kaca spion, tak jauh di belakangnya. Titik hitam kecil itu mengejarnya dengan kecepatan luar biasa, mendekat dengan cepat. Setengah menit kemudian, Zhao Xinghui menjerit seolah-olah digigit ular. Karena saat titik hitam itu terus mengejarnya, dia akhirnya menyadari bahwa itu adalah seseorang. Seseorang berlari dengan kecepatan luar biasa dengan berjalan kaki. Orang itu tidak lain adalah Ning Fan. Astaga, monster macam apa kamu? Rahang Zhao Xinghui hampir membentur lantai karena terkejut. Mengejar mobil di jalan raya dengan berjalan kaki. Apakah pria ini Superman? Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam campuran rasa takut dan amarah, Zhao Xinghui menginjak pedal gas, dan kecepatan kendaraan langsung melonjak dari 100 menjadi 200 mil per jam. Tak lama kemudian, dia meninggalkan Ning Fan jauh di belakang, tak terlihat. Wah! Zhao Xinghui menarik napas dalam-dalam dan sedikit memperlambat laju mobil. Bagaimanapun, mempertahankan kecepatan 200 mil per jam secara terus-menerus cukup berbahaya. Namun tidak lama setelah Zhao Xinghui mengurangi kecepatannya, sosok Ning Fan muncul lagi di kaca spion. Sialan! Apa benda sialan ini sejenis Iron Man? Takut dan khawatir, Zhao Xinghui menginjak pedal gas lagi, memacu kecepatan kembali hingga 200 mil per jam. Setelah akhirnya menjauhkan diri dari Ning Fan, tetapi hampir mengalami beberapa kecelakaan, Zhao Xinghui terpaksa memperlambat lajunya sekali lagi. Namun setiap kali dia mengurangi kecepatannya, Ning Fan segera mengejar lagi. Jadi dia tidak punya pilihan selain mempercepat lagi. Seperti ini, Zhao Xinghui terus menambah dan mengurangi kecepatan, dalam pengejaran mobil yang putus asa di jalan raya, tetapi Ning Fan mengikutinya dari dekat, terus bertahan di belakang.
Ning Fan kini telah mencapai tingkat ke-8 pemurnian Qi, dengan peningkatan signifikan baik dalam jumlah maupun kualitas kekuatan spiritual dalam tubuhnya, itulah sebabnya ia mampu mempertahankan serangan gila yang begitu lama. Dari River City ke ibu kota provinsi, jaraknya 200 km. Ning Fan berlari liar sejauh 200 km. Setelah mencapai daerah kota ibu kota provinsi di mana keterampilan mengemudi Zhao Xinghui tidak dapat lagi mempertahankan kecepatan tinggi, ia terpaksa memperlambat lajunya lagi. Namun Ning Fan tidak langsung menyusulnya, sebaliknya, ia hanya bergelantungan tidak terlalu jauh di belakang kendaraan Zhao Xinghui, mengikutinya sampai ke Zhao Family Villa di pinggiran ibu kota provinsi. Seorang pria parubaya berjas Zhongshan sedang mengunjungi Zhao Rongfu, kepala keluarga Zhao. Pria berjas Zhongshan ini tentu akan dikenali banyak orang dan didekati untuk dijilat jika ia muncul di River City. Dia adalah Shen Weimin, wali kota River City. Di hadapan Zhao Rongfu, bahkan seseorang dengan status seperti Shen Weimin berbicara dengan sangat sopan, memperlihatkan rasa hormat. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika keduanya tengah berbincang, tiba-tiba terdengar deru mesin mobil dari luar, bunyi yang hanya muncul saat pedal gas diinjak hingga batas maksimal. Pekik. Setelah itu, terdengar suara memekakkan telinga berupa derit ban terhadap trotoar saat kendaraan itu tiba-tiba berhenti. Zhao Rongfu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Setengah menit kemudian, Zhao Xinghui menerobos pintu depan villa, bergegas masuk, lalu membanting dan menguncinya, lalu terengah-engah dan berteriak, "Ayah! Ayah! Tolong aku! Selamatkan aku!" Bingung dan ngomong sembarangan, perilaku macam apa ini? Kamu belum sapa paman Shenmu, tegur Zhao Rongfu sambil mengerutkan kening. Ayah, cepat! Panggil semua pelindung. Ning Fan itu. Ning Fan mengejarku. Dia di sini untuk membunuhku. Zhao Xinghui bergegas menghampiri Zhao Rongfu dan berkata dengan cemas. Ning Fan. Kerutan di dahi Zhao Rongfu semakin dalam saat ia berkata dengan marah, dasar tak berguna. Bodoh. Aku mengirimmu ke kota sungai untuk menghadapi Ning Fan, dan kau malah kabur ke sini sendirian. Tidak, bukan begitu, ayah. Ning Fan itu, dia monster. Aku menyewa pembunuh hitam dan Zhu Zhensheng untuk mengalahkannya, tapi anak buah pembunuh hitam semuanya dibunuh olehnya, dan Zhu Zhensheng memotong tangannya sendiri dan melarikan diri. Dia sudah mengejarku, dia tepat di belakang kita. Zhao Xinghui menjelaskan, gemetar ketakutan. Apa? Zhao Rongfu tertegun. Ledakan. Tepat pada saat itu, pintu depan villa yang dikunci Zhao Xinghui terbuka tiba-tiba, berubah menjadi hujan serpihan kayu dan puing. Setelah itu, seorang pemuda jangkung dan ramping berjalan perlahan, dia adalah Ning Fan. Ayah, cepat, panggil semua pelindung. Itu Ning Fan sialan itu. Panggil semua pelindung untuk membunuhnya, seru Zhao Xinghui panik. Zhao Rongfu perlahan berdiri dari sofa, matanya menatap Ning Fan, dan berkata dengan dingin, kamu Ning Fan. Halo, nama saya Zhao Rongfu, saya ayah dari Zhao Xinghui, dan ngomong-ngomong, saya punya putra bungsu bernama Zhao Xinghui. Tatapan mata Zhao Rongfu dingin, bagaikan ular berbisa. Jadi, kamu adalah ayah dari Zhao Xinghui dan Zhao Xinghui. Ning Fan mengangguk dan berkata terus terang, kalau begitu aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Putra bungsumu, Zhao Xinghui, telah kubunuh. Hari ini, aku datang untuk membunuh putra sulungmu, Zhao Xinghui. Bab 199. Tiga pelindung mengepung. Wajah Zhao Rongfu berubah sangat gelap saat ia tertawa marah. Ning Fan, aku hanya punya dua putra ini. Kau telah membunuh salah satu putraku sebelumnya, dan sekarang kau ingin membunuh putraku yang lain. Apa kau benar-benar ingin menghapus garis keturunan keluarga Zhao-ku sepenuhnya? Jika aku benar-benar mengakhiri garis keturunanmu, aku akan menyesal, tetapi yang ingin kukatakan kepadamu adalah bahwa putra bungsumu, Zhao Xinghui, telah menyebabkan kematiannya sendiri, dan putra sulungmu, Zhao Xinghui, juga sedang mencari kematiannya sendiri. Hari ini, aku bertekad untuk membunuhnya, kata Ning Fan tanpa ekspresi. Heh, Ning Fan, oh Ning Fan, apa kau benar-benar berpikir begitu kau datang ke kota provinsi, ke keluarga Zhao-ku, kau masih bisa berbuat sesuka hatimu? Zhao Rongfu mencibir. Aku tidak sombong. Aku tahu betul bahwa aku tidak bisa melakukan apapun yang aku mau, Ning Fan menggelengkan kepalanya. Zhao Rongfu mendengus dingin. Zhao Xinghui tertawa penuh kemenangan, haha, Ning Fan, kamu juga tahu apa itu rasa takut. Tentu saja aku tidak bisa berbuat sesukaku, tapi membunuhmu sudah pasti, kata Ning Fan dingin sambil menatap Zhao Xinghui lagi. Baiklah. Awalnya, aku mengirim Huyar ke kota sungai untuk membunuhmu, hanya untuk melatihnya sebentar. Itulah sebabnya kau bisa hidup selama ini. Sekarang kau datang ke rumah keluarga Zhao-ku tanpa tahu kapan harus menyerah, sekalian saja aku membunuhmu di sini, kata Zhao Rongfu dingin, lalu menoleh ke Shen Weimin dan menambahkan, pelindung Shen, aku perlu mengurus masalah kecil dulu. Mohon tunggu sebentar. Tanpa menunggu reaksi Shen Weimin,
dia mengangkat tangannya dan bertepuk tangan pelan 2 kali. 3 orang tua berjalan keluar dari pintu samping. Mereka semua mengenakan jubah, dengan aura yang stabil, pelindung keluarga Zhao. Tetua Luo, Tetua Dai, Tetua Qin, pria ini adalah pembunuh yang membunuh putraku, Rui. Tolong bantu aku menangkapnya, agar aku bisa membunuhnya dengan tanganku sendiri dan membalaskan dendam putraku, Rui, kata Zhao Rongfu kepada ketiga tetua itu. Ketiga tetua itu mengangguk dan saling berpandangan, lalu salah seorang yang mengenakan pakaian adat Tang, Tetua Luo, berkata, tidak perlu merepotkan Tetua Dai dan Tetua Qin, aku sendiri sudah cukup. Penatua Luo, hati-hati. Anak ini, dengan satu serangan telapak tangan, telah membuat Zhu Zhensheng dari balai bela diri Yao Wei terpental, Zhao Xinghui mengingatkan dengan keras. Penatua Luo berkata dengan bangga, Tuan Muda Xinghui, tenanglah. Zhu Zhensheng baru saja mencapai puncak kekuatan batin. Wakil kepala aula balai bela diri Yao Wei, tak lain hanyalah seorang pencari ketenaran. Tolong jangan bandingkan dia denganku. Setelah berbicara, Penatua Luo berbalik menghadap Ning Fan, dan berkata dengan acuh tak acuh, anak muda, marga saya Luo. Soal nama saya, tidak perlu saya sebutkan. Anda hanya perlu tahu bahwa Anda akan dikalahkan oleh seorang Grandmaster setengah langkah. Apakah kau menyiratkan bahwa kau adalah seorang Grandmaster setengah langkah? Tanya Ning Fan. Benar. Alam Grandmaster setengah langkah hanya setengah langkah lagi untuk sepenuhnya mencapai alam Grandmaster. Orang bodoh seperti Zhu Zhensheng, bahkan 3 atau 5 orang saja, bisa kukalahkan dengan mudah, kata Tetua Luo dengan nada bangga. Bagus, kalau begitu biarkan aku merasakan apa sebenarnya yang dimaksud dengan half-step Grandmaster ini, Ning Fan melangkah maju. Nak, hari ini aku akan memberimu sedikit pengalaman. Ingat di kehidupanmu selanjutnya, jika kau bertemu Grandmaster setengah langkah, jangan memprovokasi mereka. Kalau kau memprovokasi, kau harus mati. Tetua Luo mencibir, melangkah maju bagai anak panah, lalu sambil berteriak pelan, dia mengarahkan tinju yang dipusatkan dengan seluruh tenaga dalamnya tanpa ampun ke arah Ning Fan. Ning Fan, dengan wajah tanpa ekspresi, juga melayangkan pukulan. Ledakan. Saat kedua tinju itu beradu, gumpalan kabut darah langsung menyembur keluar. Kemudian, di tengah teriakannya, Penatua Luo membalas bagaikan bola meriam. Penatua Luo. 2 tetua yang tersisa, Tetua Dai dan Tetua Qin, melihat bahwa keadaan menjadi tidak beres, bertindak bersama untuk menangkap Tetua Luo yang terbang. Berdebar. Ketiganya mendarat, dan setelah mengamati kondisi Penatua Luo lebih dekat, pupil mata mereka mengerut dan mereka tersentak kaget. Tangan kanan Tetua Luo yang digunakannya untuk memukul Ning Fan telah meledak tepat di sendi siku. Meledak menjadi potongan-potongan daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya. Ah, sakit. Sakit banget. Penatua Luo menjerit kesakitan, menggenggam tangannya yang terputus dengan tangan satunya, urat-urat di dahinya menonjol, wajahnya berubah kesakitan. Penatua Dai dan Penatua Qin buru-buru membantu Penatua Luo menghentikan pendarahan dan membalut lukanya. Zhao Xinghui, yang berdiri di sana, gemetar ketakutan, wajahnya yang pucat dipenuhi ketakutan. Zhao Rongfu tetap diam, wajahnya semakin gelap. Adapun wali kota River City, Shen Weimin, dia menjadi pucat pasi dan mulai mundur tanpa sadar hingga dia mencapai sudut ruang tamu. Jadi ini yang disebut Grandmaster setengah langkah. Terlalu lemah, kata Ning Fan dengan tenang, berdiri di tempatnya tanpa bergerak. Penatua Luo, Penatua Dai, Penatua Qin, jangan meremehkannya, kata Zhao Rongfu dengan suara berat. Tuan Zhao, tenanglah, kata ketiga tetua, termasuk Penatua Luo, serempak. Mereka saling berpandangan lagi dan berseru, ayo kita pergi bersama. Jangan ragu. Meskipun tangannya yang terputus diperban dengan tergesa-gesa, Tetua Luo, bersama dengan Tetua Dai dan Tetua Qin, dengan cepat menyebar, membentuk wujud pin di sekeliling Ning Fan. Ketiganya berteriak bersamaan, melompat tinggi ke udara, mengerahkan segenap tenaga untuk melepaskan tenaga batin yang kuat dalam tubuh mereka. Ketiganya berada di ranah Grandmaster setengah langkah. Jika mereka bergabung, mereka bahkan bisa melawan mereka yang baru saja memasuki alam Master. Kalian bertiga bersama-sama, masih sama saja, Ning Fan menggelengkan kepalanya, maju ke arah Penatua Dai, yang berada tepat di depannya, dan menamparnya dengan telapak tangannya. Ledakan. Saat telapak tangan mereka saling bertabrakan, Penatua Dai melepaskan kekuatan batin yang kuat selama puluhan tahun tanpa ragu. Ning Fan mengeluarkan kekuatan spiritual dari telapak tangannya, dan kekuatan spiritual murni langsung menghancurkan kekuatan batin Tetua Dai seperti mematahkan ranting kering, lalu mengikuti jejak lengan Tetua Dai ke dalam tubuhnya. Ledakan. Tubuh Penatua Dai tidak dapat menahan kekuatan yang luar biasa, dan separuhnya meledak dengan keras. Ledakan. Ledakan. Bersamaan dengan itu, Tetua Luo dan Tetua Qin menyerang dari kiri dan kanan, mengarahkan telapak tangan mereka ke arah Ning Fan. Bab 200. Pertempuran dengan Grandmaster. Setengah tubuh Dai Lao meledak menjadi daging dan tulang cincang,
sedangkan setengah tubuhnya yang tersisa terpental mundur, dan sebelum ia sempat menyentuh tanah, ia telah menghembuskan nafas terakhirnya. Luo Lao dan Qin Lao, keduanya terkejut dan marah, mengeluarkan seluruh kekuatan batin mereka secara bersamaan. Ning Fan terkena keduanya pada saat bersamaan, sosoknya sedikit bergoyang. Tapi itu saja. Dia membunuh Dai Lao dengan serangan telapak tangan, lalu mengulurkan tangannya ke kedua sisi, menyerang Luo Lao dan Qin Lao. Dah! Luo Lao dan Qin Lao berteriak kesakitan, tubuh mereka menegang pada saat yang sama. Pasangan itu hanya merasakan nyeri tajam di dada mereka, seolah-olah ada lubang hitam yang menyedot semua kekuatan dari tubuh mereka. Keduanya perlahan menunduk untuk melihat lubang berdarah besar di dada mereka. Darah mengucur deras, bagaikan air mancur berwarna merah tua. Petik 2. Apa, budidaya? Mereka berdua menanyakan pertanyaan terakhir mereka pada saat yang sama. Lalu, dengan bunyi, gedebuk, dan gedebuk lainnya, keduanya terjatuh ke belakang saat darah langsung menyebar ke tanah. Dai Lao, Luo Lao, dan Qin Lao, 3 pelindung Grandmaster setengah langkah dari keluarga Zhao, semuanya telah musnah. Sampai mati, mereka tidak tahu apa tingkat kultivasi Ning Fan. Ruang tamu villa itu tiba-tiba hening. Zhao Xinghui ambruk ke tanah, pantatnya membentur lantai. Ia sungguh tak percaya bahwa ketiga pelindung Grandmaster setengah langkah dari keluarga Zhao semuanya telah dibunuh oleh Ning Fan dalam sekejap mata. Shen Weimin sudah mundur ke sudut ruang tamu, punggungnya menempel erat di dinding. Matanya dipenuhi kengerian saat menatap Ning Fan. Hanya Zhao Rongfu, meskipun terkejut, berhasil menenangkan diri dalam beberapa tarikan napas, merogoh dadanya, dan mengeluarkan ponsel untuk menelepon, "Grandmaster Qi, saya ingin Anda datang." Lalu kepada Ning Fan, dia berkata, "Apakah kamu berani menunggu sedikit lebih lama?" "Baiklah, karena aku datang hari ini, tujuanku adalah untuk menyelesaikan dendam ini sepenuhnya." Ning Fan mengangguk acuh tak acuh. Alasan dia tidak mengejar dan membunuh Zhao Xinghui dengan paksa di tengah perjalanannya memang untuk menyelesaikan semuanya secara tuntas. Kalau tidak, jika dia membunuh Zhao Xinghui, dan Zhao Rongfu mengirim orang untuk membalas dendam, bukankah itu akan terus berlanjut? Selalu waspada terhadap pencuri. Kalau lain kali hal itu melibatkan Linger atau ibu angkatnya Ding Hongxia, atau bahkan Su Yurong, lalu bagaimana? 5 menit kemudian, seorang lelaki tua berambut putih keperakan masuk perlahan dari luar. "Grandmaster Qi, selamatkan aku, Grandmaster Qi." Zhao Xinghui langsung berteriak keras. "Grandmaster Qi, pria ini bernama Ning Fan. Dia membunuh putra bungsuku, dan sekarang dia mengincar putra sulungku. Dia juga membunuh Dai Lao, Luo Lao, dan Qin Lao, jadi aku harus merepotkanmu," kata Zhao Rongfu dengan sungguh-sungguh kepada pria tua itu. Grandmaster Qi mengangguk, melirik mayat Dai Lao, Luo Lao, dan Qin Lao, lalu tatapannya tertuju pada Ning Fan, dan ia berkata dengan dingin, "Anak muda, kau tidak tua, tapi kau kejam dan brutal. Baiklah, aku tidak akan membunuhmu, aku hanya akan mematahkan kedua tangan dan kakimu, lalu menyerahkanmu kepada Tuan Zhao untuk dibuang." "Kau bilang aku kejam dan brutal. Kau tahu kenapa aku seperti ini? Kau bilang kau tidak akan membunuhku, tapi kau ingin mematahkan anggota tubuhku, apa bedanya dengan membunuhku? Kalau aku kejam, setidaknya aku terang-terangan kejam, tapi kau hanya seorang munafik palsu." Ning Fan menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan acuh tak acuh. "Usiamu masih muda, tapi lidahmu tajam sekali," kata Grandmaster Qi sambil tersenyum tipis, menatap Ning Fan dengan mata yang biasa digunakan untuk menatap mangsa yang ditakdirkan mati. "Sepertinya, setelah aku mematahkan anggota tubuhmu, aku perlu memotong lidahmu dan menghancurkan gigimu untuk menyelesaikannya. Kita lewati saja pembicaraannya dan langsung saja, aku sedang terburu-buru," kata Ning Fan. "Heh, anak muda, kau benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit atau seberapa dalam bumi. Jika kukatakan bahwa tingkat kultivasiku sudah mencapai Grandmaster, apa kau masih berani melawanku?" Grandmaster Qi dengan angkuh meletakkan tangannya di belakang punggung, berbicara dengan tenang. Dia melirik Ning Fan dengan sudut matanya, tampaknya yakin bahwa Ning Fan tidak akan berani menyerangnya. Memang, bagi seorang seniman bela diri umum, bahkan seorang Grandmaster setengah langkah, yang tahu bahwa lawannya adalah seorang Grandmaster, sama sekali tidak akan berani, dan tidak akan menyerang. Karena menyerang berarti mati. Untuk tidak menyerang, dan segera melarikan diri, masih ada sedikit peluang untuk bertahan hidup. "Guru besar." Ning Fan menganggukkan kepalanya, kegembiraan terpancar di wajahnya yang tenang untuk pertama kalinya. "Anda bukan Grandmaster pertama yang saya temui, tetapi tampaknya Anda adalah Grandmaster pertama yang akan membuat saya bertarung hidup dan mati." Grandmaster pertama yang ditemui Ning Fan adalah Sue Zeng. Tetapi tidak ada, dan tidak mungkin ada, pertarungan hidup dan mati antara dia dan Sue Zeng. Dan tanpa perjuangan hidup dan mati, seseorang tidak dapat mengerahkan kekuatannya yang sebenarnya. Saat ia terus menguasai warisan yang ditinggalkan ibunya, dan alam kultivasinya terus meningkat, pola pikir Ning Fan juga berangsur-angsur berubah.
Dari mentalitas orang biasa menjadi mentalitas seorang yang benar-benar hebat. Mampu melakukan pertarungan hidup dan mati dengan Grandmaster Qi di depannya, dia benar-benar merasakan sedikit kegembiraan. Kata-kata Ning Fan membuat wajah Grandmaster Qi menunjukkan ketidaksenangan, dan ia berulang kali mengejek, "Anak muda, tingkat kesombonganmu itu sesuatu yang jarang kulihat seumur hidupku. Anjing gila ditumbangkan oleh manusia, orang gila ditumbangkan oleh surga. Hari ini akulah yang akan menjatuhkanmu." Setelah berbicara, Grandmaster Qi mengulurkan jari dan menunjuk Ning Fan dari jarak beberapa meter. Suara mendesing. Cahaya putih melesat keluar dari ujung jarinya dalam sekejap, menyambar ke arah Ning Fan. Kekuatan batin meninggalkan tubuh, menggunakan Qi untuk membunuh. Ini memang jurus seorang Grandmaster. Di sudut, Shen Weimin berseru tanpa sadar. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.